Akhirnya saya disuntik. Waktu bernanah itu saya dibantu oleh klinik Teta untuk membuang infeksi ini. Selama 7 hari saya dibuang infeksi. Tapi sebelum saya disuntik infeksi itu, dokter yang menanggulangi saya juga megang, kok keras begini, filler sebenarnya nggak begini Mbak Rensi. Ya saya tuh tadi cuma berpikir, ya Allah, kalau ini masih bisa sembuh, ya sudahlah. Yang penting ini sembuh saja, baik, ya sudah. Mungkin dengan cara netralisir, disuntik antibiotik itu sudah selesai. Saya mungkin nggak akan keluar lagi, ya udahlah saya nggak mau perpanjang gitu kan. Yang penting saya sembuh. Nah, habis disuntik netralisir itu, terus disuntik antibiotik selama 7 hari, kempes. Tapi kerasnya ini tidak hilang. Karena saya pikir waktu itu tapi tetap saluran pembuangan ini tidak tertutup. Ini masih ada saluran pembuangan nanahnya itu masih tidak rapat. Nah, dalam 2009 itu jangan dikira saya tuh tidak mengalami gejala apa-apa. 2009 itu saya mengalami infeksi tapi tidak mengeluarkan nanah. 2019, maaf, 2019 itu selama 1 tahun nggak kambuh. Kambuhnya cuman kayak bengkak, terus aku meriang, aku cuma minum antibiotik apa itu, tidak mengeluarkan nanah ya, itu terus begitu. Sampai kan kalau namanya orang infeksi itu kan pasti mood dalam diri kan nggak enak, makan nggak enak, menerima kerjaan nggak enak, ngalamin sakit. Itu yang terus saya alami selama 2019 itu. Sampai nah saya pikir ini nggak ngeluarin nanah, tapi 4 hari hilang, ntar gitu lagi nggak ngeluarin nanah. Mungkin dia lagi berkontraksi ya selama 1 tahun itu di dalam ini saya. Tahun 2020 waktu saya lagi acara keluarga, tiba-tiba saya yang panasnya tinggi sekali. Saya merasakan pembengkakan di sini sampai membuat wajah saya aneh, bibir saya sampai kayak orang menyon gitu. Nah, mungkin selama 2019 itu kontraksi itu pecahnya di 2020. Nah, di situ langsung adik saya WA ke tante itu tidak ada membalas. Tan, kok kenapa ya kakak saya seperti ini? Ini gimana ya? Dia pakai WA-nya saya, di telepon juga nggak diangkat. Nah, namanya seorang adik, dia tahu perjuangan saya waktu 3 tahun itu saya sakitnya kayak apa. Karena adik saya tahu saya itu tinggal sendiri. Jadi dia yang merawat saya selama 3 tahun. Mungkin dokter yang waktu sama nyembuhin ini saya, waktu belum dioperasi itu udah sempat bilang, Mbak Rensi, ini nggak bisa cuman disuntik infeksi aja, ini harus dibuang, harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, mau sampai kapanpun, mau 4 tahun, mau 5 tahun akan seperti ini reaksinya. Karena etikat, karena waktu itu udah sangat membuat wajah saya berubah dan badan saya yang panas banget. Akhirnya saya datang ke klinik Teta, langsung dioperasi, dibuang benda asing yang ada di dalam dagu saya itu. Anda udah lihat kan benda asing yang ada di itu nggak dibawa karena lagi diuji lab, itu berbahaya atau enggak. Kalau silikon itu kalau kita diem, ini kalau didiemin itu akan bisa menyebabkan kanker. Karena dokter udah nggak bisa lihat kondisi saya karena ini nanahnya udah parah, makanya saya cepat-cepat dioperasi. Ini baru kasus yang baru yang dagu. Belum bibir. Bibir saya belum dioperasi.
Sekarang kalau memang klinik itu benar melakukan hal yang benar, kenapa bibir dan dagu saya itu masalahnya sama, dua-duanya gagal? Kalau memang si tante itu benar melakukan hal yang benar ya, ini salah, ini salah. Paling tidak ada salah satu yang benar dong. Beda dagu dan bibir itu beda 1 minggu. 1 minggu habis saya melakukan filler di sini, saya filler di sini. Tidak lama, enggak lama. 1 tahun filler ini ngeluarin infeksi. Ini stop infeksinya, ini keluar infeksinya nanah. Itu ada di Instagram adik saya, bisa lihat. Sampai saya gini-giniin itu filler. Saya ada videonya ya, mungkin kalau wartawan yang belum lihat. Nih. Jadi 2019 itu bukan dagu aja. Saya mengalami ini juga, filler yang mengeluarkan nanah. Itu yang saya alami selama 3 tahun itu. Biar kalian lihat. Bukannya saya 3 tahun ini cari sensasi, baru 3 tahun ini saya keluar-keluar. Saya masih ada tiket baik untuk bisa menyembuhkan diri saya itu tanpa harus saya ribut-ribut. Tapi ternyata itu tidak bisa didiemin. Bahwa ini mengakibatkan fatal, bisa mengakibatkan kanker. Nah, video. Mana? Video. Nih. Ya, yang kemarin buah itu, ya kan? Yang mana yang ada di bawah? Ya, nih. Kalian bisa lihat. Ini bibir saya. Ini bibir saya. 2019 sama mengalami infeksi. Itu saya masih coba bertahan dengan saya ke dokter untuk memperbaiki sendiri. Ininya. Saya trauma, nggak akan mau balik lagi ke dia. Ini ya, yang udah dibuangnya. Ini dagingnya nih. Nah, itu dagingnya yang ada di dagu saya. Apakah filler seperti itu? Filler tidak akan seperti itu, tidak berbahaya. Justru yang ini kita lagi selidikin. Jadi ya seperti itu kronologisnya. Jadi bukannya berarti saya 3 tahun ini saya baru cuap, tidak. Selama 3 tahun itu saya mengalami kontraksi. Jadi saya curhat bahwa ini nggak bisa didiemin. Mungkin ya benar, mungkin apakah di tindakan medisnya ini tuh benar atau entah yang diisiin apa, kan kita nggak tahu. Apakah obatnya kadaluarsa, apakah kita nggak tahu. Bisa aja isi sama dalamnya beda. Karena kita orang awam. Oke lah kalau dia bilang yang lain kok enggak, ya mungkin yang lain beruntung. Saya bukan termasuk yang beruntung. Mungkin saya lagi apes. Atau belum, mungkin aja nanti dengan kejadian saya nge-share kliniknya mungkin nanti akan ada korban yang lain. Saya harap keluar, jangan takut. Garansi ini 2 tahun atau 3 tahun? Ya 2020 Awal pemasangan filler yang 18 Juni 18 Juni 2018. 2 tahun berarti ya? 2 tahun. Ya 2 tahun berarti yang kontraksinya parah-parahnya ya 2020 sampai keluar lagi. Iya, 2 tahun berarti. 2018. Bibir sama 2018 juga, bulannya beda 1 minggu aja. Berarti 2 tahun. Tapi kontraksinya duluan ini penyembuhan biasa, hanya suntik-suntik biasa. Kontraksi ini. Jadi kontraksinya tidak berbarengan. Ini agak baikan tapi belum operasi ya. Waktu itu belum pengangkatan ya. Ini hanya baru dikasih obat-obat infeksi biasa. Baru ini kontraksi. Itu minum obat. Tapi kan nggak bagus kalau kontraksi itu hanya minum obat tapi kalau nggak dibuang. Jadi ternyata itu waktu saya kemarin ke dokter, waktu saya kontrol ini, alhamdulillah jahitannya sudah mulai agak rapot. Walaupun ininya belum boleh dibuka selama 1-2 bulan tergantung kondisi aku. Nah tapi yang bibir ini saya belum mau operasi karena apa? Karena masih ininya masih belum sembuh banget. Mungkin nanti kalau udah ini sembuh baru operasi yang ini.
Itu kemarin dicek katanya bahannya yang dipakai itu hampir sama yang di dagu yang dilakukan ke saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.